Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam kenal. Nama saya Hikmah Hayati. Saya CPNS tahun 2019. Kebetulan saya melamarnya di Pemprov DKI Jakarta. Tapi bagi teman-teman di daerah manapun yang sedang menggapai impian yang sama, yaitu menjadi seorang CPNS, teman-teman bisa klik tombol subscribe karena di channel YouTube ini saya akan sharing semua pengalaman saya, semua tahapannya, dan saya juga akan sharing apa saja yang sudah saya dapatkan sampai di bulan Agustus 2021 ini. Saya melamar jadi CPNS itu 2 kali, teman-teman. Yang pertama di tahun 2018 dan yang kedua di tahun 2019. Di tahun 2018 saya juga melamar menjadi CPNS di DKI Jakarta, sama seperti di tahun 2019. Tetapi di tahun 2018 saya itu gagal di seleksi administrasi. Kenapa bisa gagal di seleksi administrasi? Nanti saya ceritakan ya. Yang pertama, saya ucapkan dulu terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman seperti Kakak Viracun, seperti Siska Jurnal, terus Fendi Ape, maaf kalau salah penyebutan namanya, dan semua YouTuber yang men-sharingkan tentang pengalaman-pengalaman dia menjadi seorang CPNS baik di Jakarta ataupun di daerah lain. Semuanya saya tonton, semuanya saya lihat, dan saya sangat berterima kasih karena dari video-video kakak-kakak semua saya bisa mendapatkan gambaran, saya bisa mendapatkan kalau saya itu orangnya harus benar-benar tergambar secara detail apa saja sih tahapannya, dan ketika tahapan itu dilaksanakan itu tuh bagaimana gitu. Saya tuh kepo banget orangnya gitu, makanya saya sangat terbantu. Oleh karena itu, karena saya merasa sangat terbantu, saya tuh berazam dalam hati ketika saya nanti keterima, misalnya nih, waktu itu kan saya nggak tahu nih keterima atau enggak, tapi saya udah di dalam hati tuh udah berazam gitu. Kalau misalnya nanti saya lolos jadi CPNS, saya harus bikin channel YouTube. Saya harus sharing, saya harus cerita, karena banyak banget manfaat yang saya dapatkan dari cerita-cerita yang diupload di YouTube gitu tentang CPNS ini. Nah teman-teman, alasan saya memilih CPNS di DKI Jakarta adalah yang pertama, permintaan orang tua. Ya, jadi saya itu bukan orang Jakarta teman-teman, dan saya nggak pernah memiliki pengalaman satu kali pun bekerja di Jakarta. Nah, saya adalah orang Depok. Saya mengajar dari tahun 2012 di daerah Bogor di sekolah swasta. Ketika orang tua saya selalu menyampaikan harapannya bahwa saya, ayo bisa dong gitu jadi CPNS di Jakarta, ayo bisa dong ngajar di Jakarta gitu. Dan saudara-saudara saya pun selalu menyampaikan, nih ada lowongan di sekolah ini di Jakarta, nih ada lowongan, ayo ngelamar gitu. Dan saya akhirnya mulai untuk mencari tahu bagaimana sih menjadi seorang CPNS di Jakarta, dan akhirnya di tahun 2018 saya pun mengikuti seleksi administrasi. Nah, tetapi karena keinginannya belum kuat, akhirnya di seleksi administrasi itu saya gagal. Nah, yang menyebabkan saya gagal adalah karena saya itu pemberkasan di akhir-akhir waktu gitu. Jadi dari awal itu saya santai-santai aja gitu, apalagi di awal-awal pendaftaran itu website SSCASN itu sempet down kan. Akhirnya saya santai aja, nanti di akhir aja gitu. Nah, ketika 2 hari sebelum penutupan pendaftaran itu, saya baru mempersiapkan berkas-berkasnya, dan ternyata ada syarat hasil TOEFL. Sedangkan hasil TOEFL saya itu nggak tahu mau tes di mana. Dan setahu saya TOEFL itu ketika kita tes hasilnya nggak langsung keluar kan. Nah akhirnya saya melampirkan hasil TOEFL di tahun 2015 ketika saya menggunakan hasil TOEFL itu untuk syarat wisuda ya. Nah akhirnya otomatis ketika diumumkan hasil seleksi administrasi saya kan gagal. Nah dari kegagalan itu akhirnya muncul keinginan yang kuat ya, karena yang melamar menjadi CPNS di sekolah saya yang lama itu banyak gitu, dan mereka semua lolos administrasi, cuma saya aja yang enggak gitu. Dan saya mulai termotivasi dong, loh kok saya bisa gagal gitu. Akhirnya saya berazam dalam hati, saya harus mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pemberkasan di tahun 2019. Saya berdoa mudah-mudahan di tahun 2019 masih ada lowongan CPNS gitu.
Akhirnya 3 bulan sebelum seleksi administrasi, saya sudah tes TOEFL dan saya sudah mendapatkan sertifikat TOEFL-nya. Ketika seleksi administrasi dilaksanakan, akhirnya berkas-berkasnya sudah siap semua. Gitu. Alhamdulillah di tahun 2019 akhirnya saya bisa lolos. Dengan penuh perjuangan, nanti akan saya ceritakan perjuangannya bagaimana di video-video selanjutnya. Nah, teman-teman, selain permintaan orang tua, apalagi sih yang membuat saya akhirnya melamar menjadi CPNS di DKI Jakarta? Kenapa sih nggak milih di Depok atau tidak memilih di Bogor aja? Dimana memang domisili saya adalah di Depok. Depoknya Depok perbatasan Bogor gitu ya. Setelah di tahun 2018, ketika saya memilih formasi guru kelas di DKI Jakarta, di sana saya terkaget-kaget teman-teman. Di Jakarta itu formasi untuk guru kelas CPNS itu banyak banget, ratusan, mungkin ribuan mungkin. Saya nggak tahu tempat tepatnya berapa, tapi banyak banget lowongan untuk guru SD, banyak banget. Dan di setiap lowongan kan ada yang formasinya satu sekolah 1 lowongan, ada yang 1 sekolah 2 lowongan, ada yang 1 sekolah 5 lowongan, dan lain-lain. Dan ketika saya memilih formasi waktu itu, saya lupa memilih di sekolah mana. Dan yang melamar lowongannya 1, yang melamar 1, lowongannya 2, yang melamar 1, lowongannya 5, yang melamar cuma 10, 20. Sangat berbeda dengan teman-teman saya yang melamar di daerah Bogor, di daerah Depok. Yang lowongannya 2, tapi yang melamar bisa 50, yang melamar bisa 100. Dan menurut saya peluangnya itu jauh lebih besar di DKI Jakarta. Meskipun kalau di DKI Jakarta kita harus bersusah-susah dulu di awal, yaitu kita harus tes TOEFL dulu gitu. Berbeda dengan di daerah lain seperti di Depok dan di Bogor itu tidak perlu melampirkan tes TOEFL. Tapi menurut saya formasinya itu lebih banyak di Jakarta gitu. Jadi ya udah, saya akhirnya mantap memilih untuk di Jakarta. Nah, sebelumnya di tahun 2018 itu saya sempat ragu ya, karena kan S1 saya itu sebagai guru PAI. Saya waktu itu di UIN Syarif Hidayatullah, dan kebetulan alhamdulillahnya di di ijazah saya itu saya lulusan cum laude. Sedangkan syarat untuk CPNS lulusan terbaik adalah ijazahnya ada tulisan cum laude-nya. Kemudian yang kedua, kampusnya itu terakreditasi A gitu ya. Dan alhamdulillahnya jurusan saya akreditasi A, kampusnya akreditasi A, dan di transkrip nilai saya di situ tertulis bahwa saya cum laude gitu. Nah, akhirnya saya sempat galau gitu ya, saya mau ngelamar jadi guru SD, posisi yang sudah hampir dari tahun 2018 sampai di tahun 2018 saya geluti, dan saya sudah memiliki ijazah PGSD dari universitas terbuka, atau menjadi guru PAI, di mana saya bisa mendapatkan privilege gitu, karena saya melamar di jalur lulusan terbaik, bukan jalur umum gitu ya di CPNS-nya. Tapi karena ternyata ketika saya melihat formasi untuk guru PAI itu sedikit dibanding sebagai guru kelas, akhirnya saya mantap memilih menjadi guru kelas. Itu teman-teman. Akhirnya di tahun 2019 pun saya udah nggak galau lagi mau jadi guru PAI atau mau jadi guru kelas. Saya mantap memilih menjadi guru kelas. Nah, karena lowongannya yang sangat banyak, mungkin saya bisa suggest atau bisa menyarankan teman-teman nggak terlalu susah loh untuk bersaing untuk menjadi CPNS di Jakarta, asal kita bisa memilih formasi yang tepat. Seperti itu. Nah, nanti tips-tips memilih formasi itu nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya ya, karena ternyata memilih formasi pun ada triknya gitu. Kita nggak bisa sembarangan memilih formasi. Kalau kita salah memilih formasi, sebesar apapun nilai kita, bisa aja itu menyebabkan kita tidak lolos menjadi seorang CPNS. Nah, itu alasan yang kedua teman-teman. Alasan yang ketiga adalah ini sebenarnya saya agak ragu ya menyampaikan di sini, tapi ini sangat manusiawi gitu. Tentunya adalah alasan memperbaiki finansial. Nah, teman-teman, jujur aja,
ada niat itu di dalam hati saya, yaitu untuk memperbaiki finansial keluarga saya. Meskipun di sekolah sebelumnya saya sudah merasa cukup dan tidak pernah merasa kekurangan yang bagaimana gitu. Kalaupun kurang, kita masih bisa mencari di sampingan-sampingan lain gitu. Kita bisa berjualan dan lain-lain gitu, dan sudah sangat nyaman gitu. Tetapi tidak munafik ya teman-teman, bahwa ketika kita melihat orang-orang yang bekerja di Jakarta dan mendengar sharing-sharing mereka, apa saja yang mereka dapatkan, apalagi ketika kita menjadi PNS di DKI Jakarta, tidak munafik gitu, bahwa pastinya kita ingin gitu mendapatkan hal yang serupa gitu. Nah itu pun menjadi menjadi motif saya atau niat saya ya, yang ketiga, yaitu memperbaiki finansial keluarga saya, seperti itu. Nah itu teman-teman, 3 alasan saya kenapa saya memilih formasi CPNS di DKI Jakarta. Teman-teman yang memilih formasi CPNS di daerah manapun, saya ucapkan selamat yang sudah lolos seleksi administrasi. Saya ucapkan selamat berjuang, karena step-step yang kalian hadapi itu masih banyak. Dan semoga sukses dimanapun kalian berada. Ya, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk ikuti video saya selanjutnya. Klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.